Para ulama adalah salah satu tokoh yang selalu menjadi pilihan utama ketika orang-orang ingin meminta solusi tentang cara memperoleh rezeki yang banyak dan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama itu mencakup seperti para kiai, para ustadz dan juga para habaib. Dan salah satu tokoh habaib yang sering dimintai solusi atau amalan oleh orang-orang ialah Habib Segaf Baharun. Namun dikabarkan pernah ada pada suatu waktu seorang individu yang mengalami kekecewaan setelah mengikuti amalan yang diberikan oleh Habib Segaf Baharun. Dan dia pun kembali mendatangi Habib Segaf Baharun dengan perasaan kecewa dan harapan yang terpatahkan. Beberapa bulan yang lalu, orang ini mengunjungi kembali Habib Segaf Baharun dengan harapan dapat memperoleh kekayaan yang cepat dan melimpah melalui amalan yang disarankan oleh Habib Segaf. Amalan yang disarankan oleh Habib Segaf Baharun adalah membaca surah Waqiah secara rutin setiap hari. Surah Waqiah yang sering dipercaya oleh banyak orang sebagai sarana untuk memperoleh rezeki yang melimpah, dan surah Waqiah juga diyakini memiliki manfaat yang besar ketika diamalkan dengan penuh keyakinan. Namun setelah beberapa bulan mengamalkan surah Waqiah dengan tekun, orang ini tidak melihat perubahan signifikan dalam kehidupannya. Ia tidak memperoleh kekayaan yang diharapkan dan merasa sangat kecewa dengan hasilnya. Rasa putus asa dan ketidakpercayaannya dengan amalan tersebut membawanya kembali ke Habib Segaf Baharun untuk melaporkan kegagalannya. Dalam pertemuan itu, orang itu spontan menyampaikan kekecewaannya kepada Habib Segaf Baharun. Ia mengungkapkan bahwa harapannya telah sirna dan merasa tertipu karena amalan yang diberikan tidak menghasilkan apapun dalam hidupnya. Habib Segaf Baharun dengan bijaksana mendengarkan dengan seksama dan merespon keprihatinan individu ini. Ia menjelaskan bahwa surah Waqiah memang diyakini banyak orang dapat membawa keberuntungan dan kekayaan, tetapi hasil yang didapatkan setiap orang dapat berbeda-beda. Habib Segaf Baharun kembali menekankan pentingnya keyakinan yang tulus dalam menjalankan amalan tersebut, karena bentuk rezeki dari Allah itu tidak selalu seperti yang dia pikirkan. Rezeki itu ada dua macam, jangan su'don kepada Allah. Beb, saya ini sudah baca Waqiah habis asar sampai maghrib, sampai sekarang 3 bulan, belum kaya juga. Ada yang sampaikan kepada saya, padahal dia bilang, ini mau cepat kaya, baca Waqiah. Berapa Beb? 14 kali, habis asar sama maghrib. Nggak boleh sebelumnya, nggak boleh setelahnya maghrib. Oh ya Beb, baca dia, 1 jam setengah dia baca. 3 bulan, datang kepada saya, Beb, ini nggak amal, nggak mujarab ini. Nah, jadi sampai nyalakan Waqiahnya. Padahal rezeki itu ada berapa macam, saya tanya. Antum selama 3 bulan ini ngapain? Tetap belum dapat kerjaan. Terus ngapain antum? Alhamdulillah Beb, saya ikut Habib Fulan kesana kemari. Alhamdulillah saya bisa nyupirin beliau dan sebagainya. Itu bukan rezeki. Ini rezeki maknawi luar biasa kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat dengan ulama sama seperti dekat kepada Nabi Muhammad. Berkhidmat kepada ulama seperti berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Berapa dia dapatkan? Lebih daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi yang semacam ini dilupakan. Rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki hissi, itu rezeki yang paling rendah. Rezeki mobil itu paling rendah. Rezeki rumah itu paling rendah. Tapi ada rezeki yang lebih daripada itu. Di antaranya apa? Rezeki bermimpi Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad, kalau kita ingin mengukur keimanan kita, apa kata Muhammad? Nanti di akhir zaman ada di antara umatku, dia lebih memilih bermimpi aku walaupun dia kehilangan semua dunianya. Orang yang mencintaiku lebih cepat kehabisan uangnya daripada dia itu menjadi orang yang dekat kepadaku. Lebih cepat kehabisan uangnya daripada dia itu lebih dekat kepadaku. Itu diibaratkan Nabi Muhammad yang menandakan dan menunjukkan bahwasanya rezeki manawi itu lebih daripada rezeki hissi. Ada, cuma kita ini memang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka lihat itu, yang mereka cerna itu adalah yang terjangkau saja oleh nalar mereka, oleh panca inderanya. Yang enggak terjangkau, mereka enggak lihat, enggak paham. Sehingga pantas kalau Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebelum Maulid, yang insyaallah haulnya pada hari Selasa dan juga Rabu Maulidnya, insyaallah kita dapat barokahnya semuanya dengan kita menyebutkannya. Apa katanya? Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Ya laitahum sami'un nidaa fa ajabu. Kesian deh mereka, terhijabkan hatinya, nggak bisa melihat Nabi, nggak bisa bermimpi Nabi, walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka ini, sian nggak pernah bisa memimpi Nabi Muhammad. Ini ada sesuatu yang pantas kalau beliau mengatakan demikian. Kenapa? Nikmat yang sesungguhnya yang semacam ini. Ada nikmat lebih daripada keterangan? Nggak ada. Tenangan itu sakinah, sakinah itu ketaatan, ketaatan itu ibadah. Nggak ada yang lebih daripada itu. Bahkan lihat bagaimana Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau seumpama para raja itu, para presiden itu, para perdana menteri itu, mereka tahu dan kenikmatan yang kami rasakan, pasti mereka akan meninggalkannya dan memerangi kita untuk mendapatkannya dari kami. Nggak ada lebih nikmat daripada dekat pada Allah. Banyak orang memiliki persepsi yang salah paham tentang rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka seringkali mengaitkan rezeki hanya dengan harta benda material seperti mobil, rumah, dan kekayaan materi lainnya.
Namun yang sering terlupakan adalah bahwa rezeki sejati itu juga mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam dan bermakna. Rezeki yang diberikan oleh Allah tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup rezeki dalam bentuk hubungan dengan ulama yang alim dan mulia, kesehatan yang baik, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. Rezeki yang hakiki dan maknawi seperti ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan merasakan nikmat Allah. Dengan memahami makna rezeki yang lebih luas, kita juga dapat menghargai dan bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.